Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah, senantiasa kita manjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita hidayah setara nikmatnya, yang dimana hari ini kita masih bertemu dengan Ramadan, yang dimana banyak sekali orang-orang di luar sana ingin bertemu Ramadan, terkhusus apalagi yang sudah meninggal. Mereka ingin dibangkitkan lagi untuk beramal soleh lagi, terkhususnya di bulan Ramadan yang penuh berkah. Marilah kita sebagai seorang muslim yang baik, marilah kita bersyukur, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kedua, salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini saya ingin memberikan sedikit motivasi, sedikit keutamaan yang terdapat dalam bulan Ramadan. Salah satunya yaitu sholat tarawih. Nah, sholat tarawih itu merupakan amalan yang disunahkan dan ditekankan untuk menjalankannya, meskipun hanya sekedar sunnah di bulan Ramadan. Akan tetapi di balik keutamaan sholat tarawih tersebut terdapat hal-hal yang perlu kita ketahui dan menjadikan penyemangat bagi kita. Ya, salah satu rahasia keutamaan sholat tarawih sesuai hadis Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail atau sholat tarawih, kemudian dengan penuh keimanan mengharap pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nah, ini menjadikan sebuah keutamaan bagi kita bahwasanya sholat tarawih itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Nah, marilah kita senantiasa mengharapkan ampunannya dari Allah, karena tidak ada Tuhan yang lebih baik dari Tuhan kita sebagai umat Islam yang bisa mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Syaratnya kita bisa memiliki harapan ketika kita menjalankan suatu ibadah, yaitu dengan mengharap ampunan darinya. Kedua, sholat tarawih merupakan suatu sholat yang apabila kita menjalankannya nanti meskipun hanya 30 menit, hanya 1 jam, 2 jam, dengan waktu yang sedikit tersebut, nanti ketika kita menjalankannya bersama imam dari awal, dari sholat isya hingga salam di sholat witir, meskipun hanya 30 menit ataupun 1 jam, maka akan dinilai sebagai sholat semalam suntuk. Nah, Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama imam dari awal hingga sholat witir selesai, maka pahala baginya bagaikan sholat semalam suntuk. Nah, dari hadis ini kita bisa melihat bagaimana kemuliaannya, meskipun kita hanya menjalankan tidak lebih dari 1 jam, 2 jam, tapi dihitung 1 malam suntuk. Mana ada manusia yang kuat sholat berdiri semalaman penuh tanpa istirahat berrakaat-rakaat. Mana mungkin ada orang yang kuat di zaman sekarang. Sudah jarang kita temui. Pasti mengeluh capek, pasti mengeluh ngantuk, dan yang lainnya. Kemudian rahasia yang ketiga adalah kita nanti mendapatkan kemungkinan bertemu dengan sholat malam Lailatul Qadar. Nah, pada malam Lailatul Qadar ini merupakan suatu malam yang dimana lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, apalagi terkhusus di 10 hari terakhir. Nah, terkhusus lagi Rasulullah pernah mengisyaratkan di malam-malam yang ganjil. Nah, apabila kita bisa sholat tarawih secara rutin, kemudian menjalankannya dengan baik, nah nanti kita akan ketika bertemu peluang mendapatkan malam Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih banyak. Selain itu, di malam Lailatul Qadar termasuk juga malam di mana banyak kita ketahui merupakan malam turunnya Al-Quran. Dan yang terakhir, rahasia sholat tarawih yang kita dapatkan adalah kita akan mendapatkan ketenangan. Ya, baik ketenangan hati, hidup, kemudian ketenangan baik batiniah maupun lahiriah. Nah, dan dengan sholat juga kita bisa mendapatkan pertolongan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, maka dari itu marilah kita senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya, menjalankan perintah-perintahnya, terkhusus yang sunnah-sunnah itu menjadi penyemangat kita, menjadi seorang manusia yang insya Allah mendapatkan predikat yang bertakwa. Sering kita mendengar ayatnya,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, menjadi seorang yang bertakwa. Menjadi predikat yang Allah berikan setelah kita menjalankan puasa Ramadan dengan menjalankan berbagai sunnahnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, tidak lepas dari diri saya sendiri sebagai manusia yang tidak luput dari salah dan dosa, dan jika ada benarnya memang datangnya hak dari Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami yastarun billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.